Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Safitriana dari kelas A Fakultas Hukum Angkatan 2019. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Zulfia Manka, SHMH. Kemudian, di video ini saya akan mewawancarai seseorang seputar hak kekayaan intelektual. Tujuannya agar kita mengetahui apakah orang di sekitar kita ini sudah mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual dan pentingnya hak kekayaan intelektual itu sendiri. Kemudian langsung saja di sini saya sudah memilih seseorang yang akan diwawancarai, yaitu ibu saya. Silakan memperkenalkan diri, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuliana. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, dan saya juga ibu dari Dela. Baik, mungkin terima kasih perkenalannya. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Mama tahu apa yang dimaksud dengan HKI atau hak kekayaan intelektual? Belum tahu, baru tahu kali ini, baru dengar. Jadi belum tahu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara umumnya dulu. Jadi hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapat dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat dan manusia. Jadi sederhananya kayak gini kalau dijelaskan. Misalnya kalau Mama punya suatu ide atau gagasan atau kreativitas, nah ini tuh sudah termasuk hak kekayaan intelektualnya Mama. Jadi otomatis kalau misalnya Mama punya ide tapi belum jadi karya, itu sudah termasuk kekayaan intelektual, biarpun belum ada hasilnya. Misalnya Mama mau buat puisi begitu kan. Nah kalau puisi itu ya biarpun sudah masih di otaknya Mama, masih di pikiran Mama, itu sudah termasuk kekayaan intelektual. Jadi kayak gitu. Jadi biarpun dia belum ada wujudnya gitu, sudah termasuk kekayaan intelektual gitu. Kemudian HKI ini tuh ada dua cara supaya hak kita tuh dilindungi. Yang pertama tuh ada deklaratif, konstitutif, ya dua aja, deklaratif dan konstitutif. Jadi kalau deklaratif sederhananya kayak gini, dia tuh nggak perlu didaftarkan. Jadi misalnya Mama punya puisi tadi, Mama punya lagu misalnya. Nah itu kalau misalnya Mama punya lagu, kalau sudah tercipta itu lagu nggak perlu Mama daftarkan, jadi otomatis Mama punya hak. Nah itu nanti yang dinamakan hak cipta. Kemudian kalau yang kedua itu caranya konstitutif. Nah kalau konstitutif ini dia perlu didaftarkan. Jadi misal puisinya Mama itu biar nggak diambil orang, Mama harus daftarkan dulu ke Direktorat Jenderal HKI. Jadi atau misalnya gini, saya kan banyak tuh nama-nama warung yang sama, kayak misalnya ayam geprek Mae kah, atau ayam geprek apa kah, saya sama kan itu. Nah itu kalau supaya mereka haknya dilindungi, mereka harus daftarkan dulu. Jadi siapa yang duluan daftar itu yang punya hak begitu. Nah jadi HKI ini juga banyak kan jenisnya, ada hak paten, hak merek, hak cipta tadi yang kita sebut juga, kemudian indikasi geografis, varietas tanaman, masih banyak lagi pokoknya. Nah yang kita sering lihat di mana-mana itu kan pasti hak cipta, apa-apa hak cipta. Nah jadi di sini yang pertanyaan kedua, Mama tahu nggak itu hak cipta apa? Setahu Mama sih yang kalau
Kalau hak cipta itu ya haknya orang yang membuat atau menciptakan karya itu. Kalau menurut Mama, Ya, kurang ya betul, sudah betul. Jadi saya perjelas lagi. Jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif yang dimiliki si pencipta atau si pemegang hak cipta. Jadi karena dia disebutkan kan hak eksklusif, dia khusus. Jadi tidak sembarang orang yang punya hak cipta itu. Jadi misalnya kayak yang tadi saya sebutkan, lagu misalnya. Lagu kayak contohnya Rhoma Irama. Rhoma Irama kan dia punya banyak lagu itu kan. Karya-karyanya sudah terkenal di mana-mana. Nah, biarpun dia ndak daftarkan, itu tuh dia sudah otomatis punya hak kayak gitu. Nah, hak eksklusif itu. Nah, hak eksklusif itu terbagi lagi jadi dua, ada hak moral sama hak ekonomi. Hak moral itu maksudnya supaya dia tuh dihargai. Kayak misalnya gini, kita kayak cover lagu, misalnya nyanyi lagunya Rhoma Irama begitu kan, itu kita perlu cantumkan namanya, dia penciptanya. Iya, karena kan itu termasuk hak moral, dia perlu dihargai karyanya begitu. Kalau hak moral. Nah, terus yang kedua itu ada hak ekonomi. Namanya aja ekonomi, otomatis kan supaya dibayar kayak misalnya album-albumnya kayak musiknya itu kan dia perlu dibayar kayak gitu. Jadi makanya hak cipta ini penting supaya kita dapatkan gitu. Terus nah, berbicara dengan terkait hak cipta, Mama pernah enggak punya pengalaman terkait pelanggaran hak cipta? nggak pernah sih. Sampai saat ini belum pernah. Ya. Soalnya Mama nggak berani juga apa tanpa ya izin sama orang tersebut yang bersangkutan gitu ya, nggak pernah sih. Jadi kayak misal kayak cover lagu atau misalnya posting foto orang atau bagaimana, itu nggak pernah? Ya pernah sih posting foto, tapi kan sebelumnya izin dulu sama yang bersangkutan yang mau diposting fotonya. Pasti sebelumnya ya kan ditanya dulu, izin dulu lah. Ya itu nggak apa-apa sih kalau begitu, kalau sudah punya izin dari yang punya. Nah, cukup 5 menit saya bertanya dengan Mama, saya mewawancari Mama karena ini juga waktunya sudah cukup panjang. Terima kasih untuk Mama telah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈 수 있다 말하지만 썩 가깝지는 않아요. 그만큼 좋아서요. 당연히 여기진 말아줄래요.